Baik, selamat malam buat kita semua. Karena waktu kita sudah tepat jam 8, kita akan memulai acara kita. Pertama dulu kami ucapkan selamat bergabung di Zoom Anna Maria Leukemesi di malam ini untuk semua partisipan. Kami ucapkan selamat malam dan juga khusus untuk pembicara, Ibu Dr. Sondang, kami ucapkan selamat bergabung, selamat datang di Zoom Anna Maria Leukemesi di Medan. Jadi kita pertama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Bapa kita atas penyertaan dan berkat-Nya sepanjang minggu bekerja ini. Kita semua boleh dalam keadaan sehat-sehat dan kita berharap selama pandemi ini kita juga semua bisa melaluinya dengan perlindungan Tuhan, dengan sehat-sehat dan bisa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kita. Kita berharap juga sepanjang Zoom ini kita dapat berjalan dengan baik, semoga signal juga baik, sehingga semua nanti materi yang akan disampaikan pembicara boleh kita dapatkan dan boleh bermanfaat bagi kita. Jadi sebelum kita memulai acara kita, kita undang Roh Kudus hadir menyertai pertemuan kita ini melalui doa dalam hati kita masing-masing. Puji dan syukur, kita akan mendengarkan lagu pujian sebagai lagu pembuka yang akan dibawakan Ibu Lina Panjaitan.
jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Yesus kita damai di masa pandemi ini. Amin. Saudara. Terima kasih untuk Ibu Herman Paul yang sudah menyumbangkan lagu. Sebelum kita memulai acara materi kita undang kembali Roh Kudus melalui doa pembuka yang akan saya bawakan sendiri. Kita sama-sama berdoa. Allah kami dalam surga, terima kasih kami berdoa dan bersyukur Bapa atas berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu bekerja ini. Di masa pandemi, di masa penuh kekhawatiran ini, Tuhan tetap menyertai kami. Sehingga kami sampai saat ini boleh berkumpul Bapak untuk mendengarkan seminar kesehatan di pertengahan minggu ini. Biarlah Bapak kami dapat manfaat dari acara malam ini, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh sehat, bahagia sepanjang pandemi ini, karena berkat dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa Bapak buat pembicara kami, Ibu Dr. Sondang Panjaitan, yang akan membagikan materi sebentar lagi. Biarlah berkat dari surga menyertai dan hikmat dari surga menyertai kami semuanya, sehingga Bapak materi semuanya boleh kami dapat dan boleh bermanfaat bagi kami. Kami juga berdoa buat keluarga, saudara-saudara kami, rekan-rekan seiman kami, dimanapun berada semuanya. Tuhan memberkati. Biarlah Bapak kami boleh sehat-sehat dan kuat sepanjang pandemi ini, sehingga kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus penebus kami. Amin. Baik, kita akan segera memulai acara kita. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara kita. Ya, izin ya Bu, Ibu Dr. Sondang Sirait. Saya akan membacakan dulu ibu ini. Di sini disebutkan anggota jemaat Menteng Jakarta menikah dengan Dr. Ronald Panjaitan dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang sudah dewasa, Gabriela Johanna Panjaitan dan Raja Joshua Johannes Panjaitan. Lulusan dari Universitas Atmajaya tahun 89, Fakultas Kedokteran Umum, dan spesialis kulit dan kelamin di FKUI 2001, dan Magister Pendidikan Kedokteran di FKUI 2012, dan Fellow in Dermatology in Asian Academy Dermatovenerologi 2012, Doctor of Ministry 2020. Pekerjaan 2001 sampai sekarang staf pengajar Departemen Kulit dan Kelamin di FKUI. 2001 sampai sekarang bagian
bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. 2002 sampai sekarang praktek di RH Klinik Kelapa Gading dan Kemanggisan Utama, Jakarta. 2008 sampai sekarang Kepala Divisi Dermatopatologi, Dermatologi and Venerologi Departemen Medical Faculty of Universitas Indonesia Cipto Mangunkusumo Hospital, Jakarta. 2014 sampai sekarang Ketua Kelompok Studi Dermatopatologi Indonesia di bawah Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. 2018 sampai sekarang Eksekutif Komite Asian Society of Dermatopatology. Inilah autobiografi dari pembicara kita. Dari kami persilahkan Ibu Dr. Sondang Panjaitan Sirait untuk membagikan materi pada malam hari ini, dan kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami, dan biarlah materi ini akan bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas introduksi Bapak Cornelius Pinem, dan yang menghubungi saya kemarin, yang kontak saya Pak Saur Panjaitan ya. Terima kasih sudah menjadi saluran untuk berkomunikasi, dan saya diberi kesempatan pada malam hari ini untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kesehatan dan khususnya berkaitan dengan COVID. Saya izin untuk share screen. Silahkan, Bu. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah, Bu, sudah. Baik, terima kasih. Sebelum kita belajar dari kesehatan, tetapi juga belajar dari firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan mohon Roh Kudus sekali lagi. Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini kami akan belajar di kaki Kristus. Biarlah Roh Kudus Tuhan Kau curahkan ke dalam hati kami masing-masing, Engkau kuasai hati dan pikiran masing-masing, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki, agar kami perbuat. Begitu pula lidah hamba-Mu, biarlah Engkau yang kuasai, agar kami boleh sampaikan firman dan pelajaran kesehatan ini, agar banyak jiwa yang boleh datang kepada Kristus. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, judul yang saya sampaikan ini berjudul apa yang Tuhan ingin sampaikan di era pandemi COVID-19. Kita sudah 8 bulan ya. Rasanya kok belum akan habis-habis ini ya pandeminya ini, dan ya kita memang masih harus bersabar ya. Apa yang akan terjadi di depan kita belum tahu. Nah, kita saat ini kami di Jakarta khususnya mengalami yang namanya PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, dan kadang-kadang berubah lagi menjadi PSBB transisi, balik lagi PSBB transisi lagi saat ini, jadi terus bolak-balik ya. Dan banyak orang yang khawatir, banyak tapi juga orang yang tidak peduli. Bahkan banyak orang yang mengatakan apakah ini akhir zaman? Ya, apakah memang ini sudah hampir tiba kesudahannya? Ya. Nah, banyak orang yang khawatir akan tertular infeksi COVID. Jadi seperti kami para tenaga medis, kita semua menggunakan alat-alat APD yang lengkap bila berhadapan dengan pasien, apalagi kalau harus melakukan tindakan operasi dan sebagainya, kita APD-nya lengkap. Tapi pada saat yang sama ada orang-orang yang bebas merdeka tidak menggunakan masker, bahkan nongkrong merokok di tepi jalan. Ya. Nah, apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam Lukas 21 ayat 7-11 mengatakan bahwa ini, perikop ini adalah permulaan penderitaan. Waktu itu murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apa tanda-tandanya kalau itu akan terjadi?" Nah, Yesus katakan, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia.' Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan," bukankah kita mendengar beberapa waktu yang lalu, begitu banyak pemberontakan, ada orang yang turun ke jalan di Jakarta, di beberapa kota besar lain di Indonesia, begitu juga di Amerika, begitu banyak orang yang melakukan pengerusakan di mana-mana. Mereka menuntut karena orang kulit hitam banyak yang ditekan, ya, banyak yang dipersekusi. Pemberontakan ada di mana-mana.
Janganlah kamu terkejut, karena memang firman Tuhan sudah mengatakannya sejak dulu. Ya, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ini memang permulaan penderitaan, tapi bukan kesudahannya. Ya, kita akan melihat bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda dahsyat dari langit sebetulnya sudah ada banyak, tapi banyak yang tidak dipublikasikan, tidak diberitakan secara luas ya oleh media. Tapi sebetulnya ada meteor yang akan sampai ke bumi dalam beberapa tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apakah itu akan menjadi masalah. Ya, ada asteroid yang akan mungkin mengenai bumi. Kita belum tahu apakah itu yang akan menjadi masalah. Tapi kita harus memasang mata dan telinga kita untuk tanda-tanda dahsyat yang akan datang dari langit. Dan yang menarik adalah di berbagai tempat. Jadi bukan di satu tempat ada penyakit sampar, tapi di berbagai tempat. Artinya di seluruh dunia, ya, di mana-mana ada. Sorry. Jadi di berbagai tempat, di mana-mana di seluruh dunia. Jadi ini menandakan adanya suatu pandemi. Pandemi artinya bukan hanya di satu tempat yang endemis. Nah, istilah endemis itu artinya hanya di satu tempat. Tapi kalau pan artinya semua. Jadi all. Jadi all nations, di semua tempat ada penyakit sampar dan akan ada kelaparan. Dari berbagai para peneliti, mereka sudah mengatakan bahwa kalau ada wabah, biasanya akan diikuti dengan kelaparan. Ya, kelaparan itu karena gangguan ekonomi, orang tidak memiliki lagi pekerjaan, bisnis banyak yang berhenti. Jadi akan ada kemungkinan terjadinya kelaparan. Dan kemungkinan itu terjadi akibat tidak adanya pekerjaan. Dan ini juga adalah permulaan penderitaan. Dikatakan orang yang meninggal akibat coronavirus, sebetulnya di bawahnya yang mendasari itu ada banyak sekali masalah-masalah yang lain. Akan ada masalah 50% meningkatnya kematian akibat gagal jantung pada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Karena stres, tidak bergerak, tidak melakukan apapun, ya, sehingga akan mudah terjadi serangan jantung dan gagal jantung. United Nations for Food Agency sudah mengatakan akan ada wabah kelaparan di waktu-waktu yang mendatang. Makanya Nyonya White sudah katakan ya, kita harus mulai menanam makanan kita sendiri. Jadi sebetulnya di sekolah-sekolah Advent itu pelajaran tentang bercocok tanam itu harusnya menjadi salah satu kurikulum yang nomor 1 ya sebetulnya ya. Dan akan ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kematian, penyakit jantung, paru, bahkan orang-orang yang punya kecenderungan untuk drug abuse, mereka akan menggunakan obat-obatan psikotropik, penggunaan alkohol meningkat, dan kejahatan ada di mana-mana. Dan bunuh diri akan meningkat 2-3 kali lipat setelah pandemi ini. Ya, sambil berjalannya pandemi kita sudah melihat. Kami di Rumah Sakit Cipto sudah beberapa kali ada orang yang terjun dari atas ya dan ya meninggal akhirnya ya karena stres. Bahkan anak-anak akan memiliki risiko terjadinya kematian karena macam-macam, karena stres, karena kelaparan dan sebagainya. Ya, nah COVID-19 ini bisa menulari siapa saja. Prinsipnya adalah semua orang. Tidak ada orang yang bisa bebas mengatakan bahwa saya tidak akan tertular. Semua orang punya potensi untuk tertular. Nah, sekarang kita bagaimana cara mencegahnya? Kita harus mencegah secara internal dan eksternal. Dari luar kita cegah virus itu jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita. Dengan cara pemerintah sudah memberikan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, simple. Sebetulnya kita sudah tahu itu. Ya. Nah, yang penting diperhatikan adalah gimana cara pakai maskernya. Bagaimana kita memperlakukan masker itu. Masker itu bagian luarnya harus kita ingat bahwa kita lihat warnanya masih putih atau warna hijau atau kebiruan. Sebetulnya itu sudah penuh dengan virus dan partikel-partikel debu. Jadi kita harus mengingat dan merasakan di kepala kita bahwa bagian luar dari masker itu adalah tempat yang paling jorok. Karena kita menghirup udara di saringnya di situ. Jadi bayangkan ini kalau saringan, ini saringan yang paling kotor. Dan saringan ini seringkali kita pegang. Nah itu yang nggak boleh dilakukan. Jadi masker jangan dipegang. Face shield, kacamata, segala semua dipegang-pegang. Ya. Padahal itu tempat di mana paling banyak
virus berada. Setelah itu tangan kita pegang baju, kita pegang wajah. Nah, itu kan nggak boleh ya. Kalau kita pegang wajah, maka virus itu akan lebih mudah masuk ke rongga hidung, mulut, dan mata kita. Ya. Lalu setiap kita memakai masker dan melepaskan masker, kita harus mencuci tangan. Sebelum pasang cuci tangan, setelah melepaskannya pun kita harus mencuci tangan. Ya. Dan melepaskannya tidak boleh seperti Bapak ini megangnya di bagian depan. Kita harus pegang di bagian belakang telinga karena disinilah yang paling terlindung. Dia tidak kena udara yang mengandung virus di sekitar. Di sini yang mungkin masih bersih dan masker itu tidak boleh dipakai ulang. Kita seringkali menggunakan ulang masker itu, dilipat-lipat masuk kantong. Nanti kalau mau ada ketemu orang lagi, dikeluarin lagi dari kantong, dipakai lagi. Nah, itu akan membuat virus udah nempel di tangan, tempel lagi di kantong kita, nanti pakaian kita nggak langsung dicuci, kita pegang-pegang, ya. Ada selalu potensi untuk bisa menular dari segala benda-benda yang sudah terpapar oleh virus. Jadi hati-hati cara menggunakannya harus benar. Kemudian kita diintroduksi oleh pemerintah, ada istilah yang namanya VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Apa ini? Kita akan bahas ini sedikit lebih banyak, yaitu ventilasi kita harus membuka jendela dan pintu. Karena kalau ada fresh air, ada udara segar, jumlah virus yang mungkin ada di dalam suatu ruangan akan menjadi lebih sedikit jumlahnya di dalam ruang space yang sama itu. Ya, jadi harus ada udara masuk dan udara yang bisa keluar. Ya. Kemudian durasi, berapa lama orang boleh duduk bersama, berkaitan dengan kemungkinan orang yang duduk bersama dengan kita itu adalah pembawa virus. Karena ada banyak sekali orang yang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala itu bukan dia tidak menular, dia tetap bisa menularkan kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak merasakan apa-apa. Lalu jarak, pemerintah kita selalu mengatakan jaraknya 1 meter. Padahal kalau WHO selalu mengatakan 6 feet, 6 feet. 6 feet itu 1,8 meter. Ya. Tapi nanti kita masih akan lihat penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa 2 meter atau 1,8 meter pun tidak aman. Ya. Nah, saya mau mengambil ada sebuah jurnal ini yang menceritakan tentang 3 buah kasus yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana sebenarnya virus ini menular. Ya. Nah, ini yang pertama terjadi di Korea Selatan, di sebuah kantor yang merupakan call center. Ya, kita tahu kan ada banyak call center di kita juga di Indonesia. Nah, dalam satu meja itu duduklah sekitar 13 orang dan ternyata 9 orang positif di meja tersebut. Nah, meja ini merupakan bagian dari sebuah ruangan besar, sebuah hall, aula yang besar di lantai 11 ya. Sehingga dia bukan berdiri sendiri 9 orang ini, tapi ada sekitar 135 orang kalau tidak salah dan ternyata 79 orang tertular di satu hall itu. Begitu banyak orang yang tertular COVID-19. Nah, lantai 11 itu ternyata memiliki hall lagi di sebelahnya, ya. Tapi di hall yang di sebelahnya hanya 5 orang yang tertular. Dan lantai 11 ini ada juga yang tertular di lantai 9 dan lantai 10, tapi hanya 3 orang. Kenapa demikian? Karena yang di ruangan-ruangan yang lain mungkin mereka menggunakan tangga yang sama, mereka memegang tombol lift yang sama, ya. Mereka mungkin sharing tempat untuk mencuci tangan, ya. Barangkali mereka menggunakan toilet yang sama. Jadi tertular dari toilet, dari pegang tombol pintu lift hanya sedikit, ya. Hanya 5 orang di lantai 11 dan 3 orang di lantai yang berbeda. Tapi dalam satu ruangan ada 79 orang yang tertular. Bagaimana seharusnya yang dilakukan supaya tidak terjadi penularan? Nah, ini yang dikatakan oleh jurnal itu. Harusnya tidak menggunakan air condition, menggunakan AC alam, buka jendela, ya. Jendela itu dibuka selebar mungkin, bukan hanya jendela celah yang sedikit kecil, kadang-kadang di atas ruangan kan suka ada jendela yang cuma kecil. Tidak bisa. Harus jendela yang bisa membuat udara itu berputar dan perputaran udara itu sebetulnya harus berganti 2 kali dalam 1 jam. Artinya tiap 30 menit udaranya sudah ganti. Yang kotor udara yang ada di dalam ruangan keluar dan udara fresh air dari luar masuk ke dalam. Lalu duduknya harus paling sedikit 2 meter dan harus saling silang, zigzag. Tidak boleh ada yang duduk berhadap-hadapan. Jadi orangnya duduk yang satu di sebelah kanan serong dan sebelah kiri serong. Ya, dan tidak boleh terjadi kontak secara fisik. Jadi misalnya pinjam-pinjaman ballpoint, pinjam notebook, ya nggak bisa, nggak boleh ada pinjam-pinjaman dan tidak berhadap-hadapan.
Kasus kedua di sebuah restoran di China, di Guangzhou. Ini adalah restoran yang banyak orang berkumpul, keluarga besar, kemudian menikmati bertemu dengan anggota keluarga. Nah, di meja A ini ada satu orang yang baru datang dari Wuhan pada saat awal-awal pandemi. Dia sendiri tidak merasakan apa-apa, tidak ada gejala sama sekali, tetapi setelah malam itu mereka makan bersama, keesokan harinya baru dia mulai demam. Ya, jadi pada saat itu, pada saat dia belum memiliki gejala, dia sudah menularkan. Dan lihat siapa saja yang tertular. Meja A, B, dan C. Semua ada orang yang tertular. Padahal lihat jaraknya, 4,5 meter jaraknya. Tapi kok bisa tertular? Kenapa demikian? Ya, ada meja yang lain, meja C dan D, mereka tidak, meja D dan E, mereka tidak tertular. Salah satu yang diduga adalah waktu. Ada 53 menit meja A dan B bersama-sama juga dengan meja C. Tapi meja D hanya sekitar 18 menit, sehingga orang yang di meja D tidak ada yang tertular. Lalu lihat apa yang dilakukan oleh udara di dalam ruangan ini. Mereka menggunakan air condition, AC. AC itu dia sebagai blower, dia meniupkan udara, tapi pada saat yang sama dia menghirup lagi udara. Jadi udaranya recirculating, muter terus di dalam itu. Dan semua orang yang dilewati oleh lintasan dari angin udara AC, merekalah yang tertular. Jadi lihat ya, seharusnya kita tidak menggunakan air condition. Dan inilah yang dipropose oleh jurnal tersebut. Seharusnya tidak menggunakan air condition, baik yang air condition yang indoor biasa ya, atau yang sentral. AC sentral juga sebaiknya tidak. Dan harus buka jendela, jumlah meja harus dikurangi, jarak duduk setiap orang antara satu dengan yang lain 2-3 meter, dan bila memungkinkan duduklah di luar ruangan. Jadi kalau makan, makanlah di udara terbuka, ya, bukan di dalam ruangan yang tertutup. Kasus yang ketiga, ini di bis ya, sebuah bis membawa rombongan, mereka yang bis yang satu 60 orang, bis yang kedua 68 orang. Duduknya cukup rapat. Nah, ada satu orang, ini adalah pasien 0, ya, rupanya dia sudah tertular virus tapi belum bergejala. Baru beberapa hari kemudian dia baru memiliki gejala demam. Saat itu dia tidak ada gejala. Nah, lihat apa yang terjadi. Ada sekitar 23 orang yang tertular dan semua berada pada lintasan depan dan belakang dari orang tersebut dan sisi sebelah kanan dari bis. Kenapa demikian? Lihat kembali lagi. Air condition yang beresirkulasi. Dia berputar kembali, jadi waktu dia meniupkan AC-nya ke sisi sebelah kiri bis, kemudian dia meniup lagi ke sisi sebelah kanan bis. Jadi berputar-putar seperti itu. Jadi dari situ akhirnya WHO menyatakan bahwa infeksi COVID-19 ini atau virusnya namanya SARS-CoV-2 ini ditularkan secara airborne. Tadinya WHO tidak mau mengakui, baru pada bulan Juli yang lalu mereka mengakui bahwa ini selain droplet, dia juga airborne, bisa melalui fomite. Fomite itu semua yang disentuh oleh orang yang di tangannya ada virus, dia bisa menyentuh suatu benda, benda itu bisa dipegang oleh orang lain, dia bisa tertular ya. Nah, syaratnya untuk airborne, ukuran virusnya, partikelnya itu harus lebih kecil dari 5 mikrometer. Ini kalau kita lihat bud kita, ini human hair itu sekitar 75 mikron. Dan virus corona, COVID-19 itu ukurannya segini kecilnya. Ya, cuma 0,15 mikron. Jadi sangat kecil. Sehingga partikel yang kecil ini dapat diterbangkan di udara. Ini kalau kita lihat, ini sebuah penelitian membuktikan bahwa kalau orang bersin atau batuk, yang keluar paling banyak bukan partikel yang besar. Kita pikir kalau orang bersin gede-gede ya, kemudian ada ingusnya ya. Itu partikel besar jumlahnya jauh lebih sedikit. Itu partikel yang biasa sekitar 200 mikrometer ya. Sedangkan partikel yang kecil justru jauh lebih banyak yang ukurannya 4-8 mikrometer dan 8-16 mikrometer. Inilah yang paling banyak kalau orang bersin atau kalau orang batuk ya. Nah, orang tidak semua menjadi penular. Ada orang yang tidak menularkan. Nah, ini kami biasanya perhatikan di rumah sakit, kadang-kadang ada suaminya yang tertular COVID-19, kok istrinya tenang-tenang aja padahal mereka tinggal serumah, tidur satu kamar, makan bersama, kok istrinya tidak tertular. Begitu juga ada yang sebaliknya, ya. Nah, kenapa bisa tidak tertular? Nah, kemungkinan salah satunya adalah ini. Ada penelitian yang mengatakan bahwa orang nggak semua menjadi penular virus.
Ada orang yang bernapas saja sudah mengeluarkan virus sebanyak 3.230 partikel bioaerosol. Nah, ada orang yang hanya sedikit sekali, hanya 14 partikel virus yang dikeluarkan. Jadi tiap orang akan berbeda. Jadi ada yang super spreader, ada yang low spreader, yang tidak menularkan. Nah, begitu virus itu keluar dari pernapasan seseorang, dia akan melayang-layang di udara kalau ukuran partikelnya 0,1 mikrometer. Kita tahu tadi ya, ukurannya rata-rata antara 0,15 sampai kalau dia yang bisa berterbangan di udara itu, kalau yang airborne itu bisa sampai 0,5 bahkan 0,10 ya. Nah, ini kalau kita lihat ukuran partikel lebih besar, dia bisa naik turun, tapi tetap melayang-layang di udara. Hanya partikel yang besar, yang 100 mikrometer yang akan melayang sebentar langsung turun, apalagi kalau dia 200 mikrometer, dia langsung turun. Ya. Dan jaraknya, nah ini dari penelitian, dia bisa sampai 8 meter. Kalau orang batuk atau bersin atau menyanyi, nah ini ada kasus di Amerika Serikat, choir, sebuah kor, sebuah paduan suara, lagi menyanyi. Akhirnya banyak sekali orang yang tertular. Padahal cuma satu orang yang awalnya sakit. Dari satu orang itu bisa banyak sekali anggota kor itu. Karena pada saat kita menyanyi, itu percikan droplet kecil-kecil itu ya, aerosol itu akan terbang jauh sekali, bisa sampai 8 meter. Nah, apa kata firman Tuhan? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus ingat ayat ini. Kita harus ingat bahwa virus COVID itu adanya di udara. Jadi semua yang ada di udara ini bisa menjadi jahat karena bisa mencelakai kita. Ingatlah bahwa roh-roh jahat ada di udara. Nah, ini seorang peneliti, seorang profesor dalam bidang biologi, Erin Bromwich, ini sudah sering sekali dikutip dan dia yang akhirnya membuat WHO akhirnya juga mau terima bahwa virus ini ditularkan dengan airborne. Ya, dia katakan dari penelitian dia pada virus influenza ya, 1.000 partikel virus yang dihirup bisa menyebabkan infeksi. Jadi rumusnya itu harus ada 1.000 partikel virus. Kalau seperti tadi yang super spreader, dia napas 2 kali 3 kali udah bakal semua ketularan. Tapi kalau ada 100 partikel yang kita usapkan ke mata karena kita pegang pintu, pegang segala macam, pegang tabletop, misalnya kita lagi belanja gitu ya, kita pegang bagian mejanya gitu ya. Nah, itu biasanya terus kita ucak-ucak mata. Dengan 100 partikel saja sudah bisa terjadi infeksi. Dan kalau ada 100 partikel di udara tapi kita napasnya 10 kali, kan totalnya jadi 1.000 virus juga. Atau cuma 10 partikel tapi kita bernapas 100 kali, tentu dia sama juga di dalam tubuh kita akan menjadi 1.000 partikel sehingga bisa terjadi infeksi. Nah, ini adalah jumlah partikel yang dikeluarkan kalau seorang batuk atau seorang bersin. Tapi kalau yang bersin orang sedang sakit bisa 200 juta partikel droplet yang dikeluarkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kalau orang hanya diam bernapas, tidak buka mulut, tidak bicara, dia sudah bisa mengeluarkan 5.000 partikel droplet. Dan di antara 5.000 partikel itu ada virus influenza sebanyak 33 virus per menit. Nah, Erin Bromwich mengatakan susah menghitung kalau angkanya 33. Ya. Tapi sebenarnya yang didapat dari penelitian adalah jumlahnya 33. Jadi dia coba hitung dengan 20 virus. Nah, kalau seorang bernapas biasa dengan 20 virus per menit dikeluarkan, kalau orang menjadi sakit itu dengan 1.000 partikel virus, maka dengan 50 menit orang yang duduk bersama-sama dengan orang yang punya COVID, pasti dia akan ketularan. Tapi kalau orang yang punya COVID itu kemudian bicara biasa, ya bukan bernyanyi, bukan melakukan sesuatu yang batuk atau bersin, ya, ada 200 partikel virus per menit yang dikeluarkan pada saat dia berbicara, sehingga untuk 1.000 partikel cukup dengan 10 menit. Jadi rumusnya itu, formulanya itu kalau untuk terjadinya infeksi, adalah terpaparnya kita dengan sejumlah virus dikali dengan waktu. Jadi waktu kita berada di dalam ruangan yang tertutup itu sangat penting, harus sangat diperhatikan. Kalau orang makan di dalam ruangan lebih dari 10 menit sangat rentan dia akan tertular. Jadi ventilasi durasi jarak itu harus kita translate berdasarkan penelitian itu.
Ventilasi artinya di ruangan yang tertutup itu selalu ada risiko. Jadi jangan bersama-sama dengan orang lain di ruangan tertutup. Nah, ini yang susah orang kantoran. Kantor-kantor kita pada umumnya tidak memiliki jendela yang bisa dibuka. Ya, jadi akan sangat rentan untuk terjadinya infeksi dan duduk bersama-sama dalam jangka waktu yang lama. Tapi kita gunakan masker. Nah, lumayan dengan masker bisa mengurangi, kalau masker N95 ya bisa mengurangi 95% partikel, ya, tapi tetap ada 5% yang mungkin lolos. Pada saat kita makan, kadang-kadang kita buka. Nah, kalau kita berada bersama seseorang lebih dari 10 menit, bisa tertular. Ya, hati-hati. Makanya makan dianjurkan sendiri-sendiri. Jangan makan bersama. Ya, kalau makan, si A makan dulu sendiri, selesai si A makan, kembali pasang maskernya, gantian si B yang makan. Jadi harusnya kita melakukan makan seperti itu. Saya di rumah sakit nggak pernah makan, nggak pernah minum. Saya usahakan saya hanya makan dan minum pada saat saya sudah tiba di mobil. Sampai di mobil baru saya buka masker, cuci-cuci semuanya, tangannya semua, baru saya bisa mulai makan. Ya. Nah, jarak di dalam ruangan yang tertutup tidak ada jarak yang aman. Kita harus ingat itu. Jarak aman itu hanya berlaku kalau kita di luar di tempat yang terbuka. Ya. Baik, pencegahan eksternal sudah selesai, sekarang kita pencegahan secara internal. Kita tahu dari berbagai penelitian, ini salah satu penelitiannya, Comorbidity and its Impact on Patient with COVID-19. Mereka meneliti 1.786 pasien pria dan wanita dan usianya nggak tua-tua amat, 41 tahun. Jadi ini relatif masih cukup muda ya untuk menilai bagaimana bekerjanya si virus COVID ini. Ternyata underlying medical conditions, ya orang-orang yang meninggal akibat penyakit komorbid atau yang menjadi berat sampai harus dirawat di rumah sakit adalah orang yang punya hipertensi, tekanan darah tinggi, dan jumlahnya 49,7%. Sedangkan yang obesitas juga mendekati 48,3%. Jadi separuh dari pasien yang masuk sampai di rumah sakit dirawat dengan kondisi komorbid yang berat dengan infeksi COVID adalah orang darah tinggi dan kegemukan. Baru kemudian chronic lung disease ya, penyakit paru-paru, misalnya punya TBC, punya asma, penyakit paru kronik ya, diabetes, kencing manis, ini juga sekitar 28,3%, penyakit jantung 27,8%. Nah, ini semua penyakit-penyakit ini selalu berkaitan dengan salah satu yang paling penting di kita adalah obesitas. Orang sering bilang di Indonesia banyak orang gizi buruk. No, terbalik. Indonesia itu sekarang masalah yang paling utama adalah masalah obesitas. Kita mengalami pandemi bukan hanya pandemi coronavirus, tapi kita juga punya pandemi obesitas. Jadi kita sebetulnya harus menangani bukan hanya pandemi untuk COVID-19, tapi pandemi obesitas. Kita harus turunkan berat badan. Coba kalau kita lihat pada zaman tahun 45, zaman Soekarno dengan para menteri-menterinya berkumpul. Nggak ada yang gemuk. Semua langsing-langsing, badannya kurus-kurus. Tapi sekarang, pada zaman sekarang, para pemimpin-pemimpin ya yang sudah punya posisi bagus di kantornya, ya biasanya pasti berperut, ya sudah ada perut buncitnya. Dan penyakit kegemukan atau obesitas inilah yang menyebabkan terjadi hipertensi, diabetes, penyakit jantung, asma, dan sebagainya. Ini semua disebut sebagai non-communicable disease, ya, penyakit yang tidak ditularkan, ya, karena bukan akibat bakteri atau virus, ya, tetapi ini akibat pola hidup. Makanannya yang nggak benar, ya, pola hidupnya tidak berolahraga nggak benar, ya. Bagaimana kita bisa tahu orang kelebihan berat badan? Paling gampang adalah ukur lingkar pinggang. Lingkar pinggang pria harus di bawah 90 cm, wanita harus di bawah 80 cm. Nanti ya di kamar mungkin yang ibu-ibu yang biasa sedia sentimeteran itu yang untuk jahit, ukur pinggangnya Bu ya. Bapak juga ukur semua pinggangnya. Dan jangan lupa anak-anak kita ya, anak-anak kita lebih-lebih lagi. Banyak sekali orang muda kita justru yang obesitas. Semua harus punya PR untuk mengecilkan lingkar pinggangnya ya. Lalu kita bisa juga mengukurnya dengan indeks massa tubuh ya, mengukur dengan berat badan dan tinggi badan di pangkat 2. Contohnya seorang yang tinggi 160, berat badan 70 kg, dihitung demikian akan keluar angka 27,3. Nah, kita masukkan dalam tabel ini ya. Berarti dia berada dalam kondisi overweight ya, kelebihan berat badan. Yang normal itu adalah antara 18,5 sampai 24,9.
Nah, kalau orang memiliki overweight, obesitas, extremely obese, inilah yang akan menderita COVID yang berat. Jadi kita punya PR yang berat ya, yang besar ini untuk menurunkan berat badan di masa COVID ini. Ya, ada masalah apa lagi? Kita tahu virus COVID itu dia akan berikatan dengan reseptor yang namanya ACE2, ACE2 reseptor. Dan ACE2 reseptor itu memang ada banyak sekali pada paru-paru, ya, pada saluran pernapasan itu banyak sekali, dan itu yang bisa menyebabkan paru-parunya akhirnya tidak bisa berfungsi dengan baik karena virusnya berlekatan dengan reseptor ACE2. Tapi reseptor ACE2 juga ada di kolon ya, di usus besar, sehingga orang yang kena COVID-19 biasanya virusnya itu masih dikeluarkan melalui feses, melalui kotoran, ya, sehingga toilet adalah tempat yang paling kotor sebetulnya karena di situ banyak sekali virus. Jadi kalau ke toilet jangan lupa klosetnya ditutup dulu baru di flush. Jangan di flush dalam kondisi toiletnya terbuka. Karena kalau yang orang yang sebelumnya menggunakan memiliki virus COVID, kemudian kita flush, dia akan berterbangan aerosolnya dan aerosol itu bisa membuat kita sakit. Ya, jadi kolon itu paling banyak reseptor ACE2-nya. Ya, tapi dia tidak akan membuat seseorang meninggal karena dia bukan organ yang paling penting untuk kehidupan. Tapi jantung dan paru-paru kalau dia kena pasti dia akan menyebabkan kematian atau menjadi lebih berat kondisinya. Nah, jangan lupa ACE2 reseptor ini juga ada pada lemak adiposa. Jadi di lemak tubuh yang gemuk itu di situ juga ada banyak reseptor ACE2 dan di dalam pembuluh darah. Jadi semua penyakit-penyakit yang membuat pembuluh darah itu menjadi kecil, sempit rongganya, semua penyakit itu yang akan membuat COVID-19 jadi berat. Hipertensi itu kan karena pembuluh darahnya sudah kaku, ya, bahkan kadang-kadang ada plak di dalamnya. Kalau ada plak di dalam, rongganya menjadi sempit sehingga tekanannya tinggi darahnya. Itulah orang-orang yang akan menderita kalau terkena COVID. Ini adalah sebuah penelitian yang membuktikan kalau orang obesitas, mereka memiliki tanda-tanda biomarker untuk inflamasi, untuk peradangan yang tinggi. CRP, interleukin 6, TNF-alfa, ini adalah selalu yang kita dengar kalau ada cytokine storm. Kalau ada badai sitokin. Jadi orang yang sakit COVID-19 kalau kondisinya berat, sesak napas sampai udah kayak tersengal-sengal gitu, itu biasanya kalau diperiksa di darahnya kadar interleukin 6, TNF-alfa, CRP itu semua meningkat, ya. Nah, ternyata dari penelitian ini mengubah pola makan menjadi plant-based diet, makanan nabati yang asalnya hanya dari tumbuh-tumbuhan saja, orang obesitas ini bisa turun berat badannya dan nah ini dia bonusnya. Semua biomarker inflamasi seperti CRP, interleukin 6, TNF-alfa akan turun. Jadi kita lihat ya, firman Tuhan sudah katakan ya, makanan kita adalah plant-based diet. Tuhan yang menciptakan manusia, dialah yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia itu, apa yang harus dikonsumsi. Sama seperti seorang pembuat atau pabrik pembuat mobil, misalnya mobil Toyota. Dia akan mengeluarkan buku pedoman untuk merawat mobil Toyota. Allah Maha Kuasa kita yang menciptakan kita sebagai manusia, dan Ia juga memberikan buku peraturan untuk kesehatan kita. Kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 29. Adam dan Hawa baru saja selesai diciptakan. Langsung Allah berfirman kepada mereka, penuhilah bumi, berkembang biaklah, dan lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi ini makanan bagi Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya. Dan inilah yang jelas-jelas diperintahkan dari mulut Allah sendiri. Itulah yang harusnya kita konsumsi. Setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden karena mereka jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan katakan? Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Makanan yang tadinya untuk kambing domba, ternyata sekarang ini menjadi makanan bagi Adam dan Hawa dan kita semua keturunannya. Kenapa Tuhan kasih herbs? Kita sering dengar istilah herbal. Apa yang dimaksud dengan herbal? Ya ini, semua daun-daunan yang tumbuh di padang, bunga-bungaan, ada akar tanaman, ada segala macam tanaman yang tumbuh di padang. Itu yang menjadi obat bagi kita.
bagi Adam dan Hawa yang sudah berada di dunia yang penuh dengan dosa, Tuhan sediakan makanan yang bisa membuat mereka menjadi sehat. Kita sering dengar ya, orang sakit diare kasih apa? Rebus daun jambu, ya, diarenya akan sembuh. Kalau orang kurang darah, kurang hemoglobinnya ya, sel darah merahnya kurang baik, kurang banyak, dianjurkan makan apa? Makan bayam, daun-daunan di padang, ya, tumbuh-tumbuhan di padang. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Kita ingat asal-usulnya dari COVID-19 adanya di Wuhan, ya. Sebuah kota besar, kota industri di Cina dan kota penelitian, ya, ada banyak universitas di kota itu, dan mereka memiliki pasar basah yang besar yang jual segala macam hewan. Di situ ada kelelawar, ada buaya, ada ular, ada koala, ada segala macam ayam, babi, sapi, semua ada di situ. Nah, apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab? Makanan kita sudah tahu betul yang terdapat di dalam Imamat 11, ada binatang yang haram dan ada binatang yang tidak haram. Dari antara burung-burung yang harus kamu jijikkan dan jangan dimakan, karena semua itu adalah kejijikan, salah satunya di situ ada ayat 19, kelelawar. Jadi kelelawar sudah Tuhan katakan, jangan dimakan, itu haram. Kenapa? Nah, ini ilmu pengetahuan baru mengetahui sekarang, padahal Allah Maha Kuasa sudah memberitahukan kepada kita dari sejak manusia itu diciptakan. Dari sejak zaman Musa menuliskan peraturan-peraturan itu, sudah dikatakan bahwa jangan dimakan. Kelelawar itu merupakan reservoir bagi berbagai virus. Dan ini yang menjadi reservoir untuk emerging diseases, ya. New emerging disease, bahkan re-emerging, artinya penyakit yang dulu sudah pernah ada akan bisa ada lagi. Karena apa? Kalau kita lihat kelelawar, umurnya bisa panjang, 25-35 tahun. Padahal saudaranya kelelawar itu adalah tikus, karena dia satu jenis sebetulnya, dia rodents ya. Tikus itu umurnya hanya 2 tahun, maksimum 3 tahun. Kenapa dia bisa begitu panjang umurnya? Karena dia punya imunitas, sistem kekebalan tubuh yang sangat pintar. Dia bisa membuat virus itu ada tetap di dalam tubuhnya. Jadi virus masuk ke dalam tubuhnya kelelawar, tapi kelelawar itu tidak pernah menjadi sakit. Jadi karena dia bisa begitu hebat, tidak menjadi sakit, virus itu tapi tetap dia pelihara. Dia berikan kesempatan virus itu tetap ada. Tapi ada masa-masa di mana dia akan keluarkan virus itu dari tubuhnya. Nah, itu sampai sekarang para ahli belum tahu kenapa, saya tidak masukkan slide-nya di sini. Ada hari-hari tertentu di mana si kelelawar mengeluarkan virus dalam jumlah yang banyak. Tapi ada hari virusnya tidak ada yang keluar dari tubuh kelelawar. Kenapa demikian kita tidak tahu. Jadi mungkin pada saat itu di Wuhan kelelawarnya sedang mengeluarkan virus dalam jumlah yang banyak dan yang dia keluarkan adalah virus coronavirus, ya. Nah, virus ini, coronavirus ini diduga berpindah ke hewan yang lain, yaitu hewan terenggiling, karena dijual juga bersama-sama di pasar basah di Wuhan itu, ya. Nah, ini adalah tabel bermacam-macam virus yang ada di dalam tubuh kelelawar. Dan ini baru virus-virus saja, belum dicantumkan berbagai bakteri dan jamur. Saya biasanya karena di bidang kulit seringkali menghadapi pasien yang HIV, yang AIDS ya, yang punya penyakit AIDS, seringkali mereka tertular tertular jamur yang asalnya dari kelelawar. Ya, dan jamur itu akan membuat kulitnya berbentol-bentol dan bisa menyebabkan kematian. Jadi tubuh kelelawar itu bukan hanya penuh dengan virus, penuh dengan bakteri, dan penuh dengan berbagai jamur. Bagaimana caranya virus itu bisa berpindah? Misalnya pada flu burung, kita pernah diperkenalkan dengan wabah flu burung. Misalnya seekor burung punya flu. Flu-nya flu pada burung. Dia nggak akan apa-apa, dia pilek-pilek dikit ya. Kayak kita kalau lagi pilek, apa yang kita lakukan? Ya kita istirahat 1-2 hari, sembuh. Pada saat yang sama, ada manusia juga yang sedang sakit flu. Tapi kedua virus ini masuk ke dalam tubuh hewan lain misalnya babi, ya paling sering babi menjadi inang untuk membuat virus itu bisa mengalami yang namanya mutasi atau reassortment. Virus yang tadinya bentuknya A dan bentuknya B yang dari manusia akan diubah susunannya, terbentuklah RNA yang baru atau DNA yang baru, memiliki kapsul yang memiliki protein yang baru di permukaannya, sehingga babi punya virus baru. Terbentuklah new emerging disease
akibat dari babi yang mengubah virus dari burung dan dari manusia. Virus itu akan ditularkan kepada manusia. Dan manusia satu bisa menulari manusia yang lain. Dan ini selalu terjadi kalau ada hewan yang dipelihara dalam kondisi berdesak-desakan. Dan itu yang kita lihat di berbagai peternakan. Semua memelihara hewan dengan berdesak-desakan. Di pasar basah dijual banyak sekali hewan jenisnya macam-macam. Ya, jadi hewan satu bisa menulari hewan jenis yang lain. Dan hewan ini berdekatan dengan manusia yang menjual dan yang membelinya. Dan akibatnya manusia juga lebih-lebih lagi, dia makan hewan itu. Padahal hewannya sudah memiliki virus. Apalagi kalau dimasak dengan tidak matang. Ya sudah, dia pasti akan tertular. Dan manusia zaman sekarang banyak yang traveling. Airlines ada di mana-mana ya, penerbangan. Dia akan menulari banyak orang. Nah, jadi dikatakan, kondisi kesehatan kita, apakah kena COVID atau kena apapun, sebetulnya tidak pernah bisa dilihat dia berdiri sendiri. Di bawah itu, seperti puncak dari gunung es, sebetulnya di bawah itu ada banyak masalah yang harusnya ditangani, yang kita lihat cuma ujungnya saja. Kalau COVID kita lihat cuma ujung COVID, sebetulnya di bawah itu ada lifestyle, behavioral, jadi orang yang punya kebiasaan untuk makan makanan tertentu, orang yang kebiasaan di kantor duduk di depan komputer terus, tidak bergerak badannya, tidak pernah mengolah fisik. Orang yang secara emosi stres, secara psikologisnya selalu ada masalah, itu adalah masalah-masalah yang mendasari orang bisa lebih banyak sakit, termasuk penyakit COVID-19. Ya. Nah, yang mendasari berbagai penyakit, baik obesitas, diabetes, alergi, aging, penuaan, bahkan Alzheimer dan hipertensi semua, bahkan kanker juga adalah yang namanya dysbiosis. Dysbiosis itu adalah ketidakseimbangan bakteri yang ada di dalam usus kita. Dan ini juga dilihat pada kondisi COVID-19. Dan orang yang memiliki dysbiosis, punya penyakit-penyakit penyerta ini, juga akan memiliki severe COVID-19. Ini adalah salah satu penelitiannya, judulnya adalah Microbiome Immunity and Coronavirus. Ini diterbitkan pada bulan Maret di awal-awal COVID-19. Dan dia katakan mikrobiota atau bakteri yang ada di dalam usus kita ini bisa dipakai untuk melawan infeksi COVID-19. Asal bakterinya, mikrobiotanya yang sehat. Nah, ini yang dia katakan. Kalau orang memiliki imunitas terlalu aktif, dia akan terjadi inflamasi yang berlebihan. Tapi kalau dia tidak punya inflamasi yang cukup, underreactive immune response, dia juga akan menjadi sakit yang berat. Jadi imunitas itu harus seimbang, homeostasis, seperti sebuah timbangan. Dan ini bisa dicapai dengan mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Kalau diperlukan, biasanya diberikan tambahan dari luar. Dan ini terbukti dari penelitian ini, karena SARS-CoV-2 tadi saya sudah jelaskan berikatan dengan reseptornya ACE2, dan paling banyak adanya di usus. Jadi pada saat dia berikatan dengan yang di usus, akan terjadi perubahan dari bakteri yang ada di usus kita. Bakteri yang akan tumbuh adalah Clostridium dan Coprobacillus. Ini adalah dua bakteri yang bisa kita kategorikan bakteri yang jahat, yang membuat kita sakit. Dan ini yang membuat COVID-19-nya menjadi berat, menjadi severe. Ya, jadi berat ringannya sakit COVID itu ternyata dipengaruhi oleh bakteri yang ada di dalam usus kita. Dan makanan kita sangat berpengaruh untuk membuat bakteri itu yang baik yang bertumbuh atau yang buruk yang bertumbuh. Kalau kita pilih banyak makanan hewani, pasti bakteri buruk yang tumbuh. Kalau kita pilih banyak makanan nabati, ya banyak sayur, banyak buah, biji-bijian, itu akan membuat bakteri yang baik yang akan tumbuh, sehingga COVID-19-nya tidak akan membuat kerusakan di dalam usus kita. Nah, ini adalah salah satu makanan yang bisa membuat gangguan dalam kesehatan kita. Namanya Advanced Glycation End Products. Ini makanan yang paling kita sukai semuanya. Baik makanan hewani maupun yang nabati. Tapi semua kita goreng dan kita panggang, roti misalnya ya. Roti dipanggang warnanya menjadi apa? Kecoklatan. Ayam digoreng warnanya jadi apa? Kecoklatan. Tempe, tahu kalau digoreng kecoklatan. Ya, semua makanan manis-manis ya. Ini semua udah dipanggang, udah mengandung gula. Nah, ini yang akan terbentuk adalah glycated protein. Dalam proses pemasakan makanan,
yang sampai warnanya kecoklatan akan terbentuk zat yang namanya glycated protein atau jenisnya adalah AGEs ya, Advanced Glycation End Products. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang membuktikan bahwa kemampuan sel makrofag, ini adalah salah satu sel darah putih kita, akan terganggu kalau kadar AGEs-nya tinggi. Dan ini justru membuat innate immune defense, jadi pertahanan imunitas yang innate, yang sudah ada sejak semula dalam tubuh kita, tidak mampu menangani virus RNA. RNA virus adalah salah satunya COVID-19. Ya, jadi cara memasak itu sangat penting, nggak boleh digoreng atau dipanggang atau dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Baik itu makanan nabati atau makanan hewani. Cara masak yang baik adalah seperti ini salah satu contohnya. Ini adalah zat N-karboksipentilisin, ini adalah zat AGEs. Kalau dia digoreng 100 gram kentang, dia akan terbentuk 1.522 kilounit CML, ya, N-karboksylmethylisin. Tapi kalau 100 gram yang sama kita kukus atau rebus, dia hanya ada 17 kilounit. Jadi makanan itu harus ada kandungan airnya, harus lembab. Cara memasak itu paling bagus direbus, dikukus, atau mau ditumis boleh, tapi tumis dengan air, jangan dengan minyak, ya. Jadi itu cara memasak yang paling ideal. Baik makanan apapun yang kita konsumsi harus dalam kondisi lembab. Jadi kita Tuhan minta untuk melakukan reformasi di dalam kesehatan kita. Pada era COVID-19 ini kita harus kembali kepada prinsip kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Kita ingat betul dengan New Start. Kita harus rajin berolahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, makanan nabati yang terutama, dan minum air yang cukup. Kita bisa lihat dari apa yang terjadi di dunia saat ini. Orang yang pola hidupnya tidak sehat justru paling banyak menderita akibat COVID-19. Dan ini dari CNBC News di Indonesia pada April dikatakan, benarkah orang kaya lebih banyak tersengat virus corona di Indonesia? Kenapa? Karena lihat datanya. Orang yang kelas atas, kelas menengah atas ini jumlahnya paling tinggi dibandingkan dengan yang kelas bawah. Ini pada saat pada bulan April 2020 ya. Ini masih lebih sedikit jumlahnya. Sekarang mungkin lebih banyak lagi. Dan ini berikutnya adalah satu bulan yang bulan 9 ya, tanggal 2 September yang lalu ada 664 orang santri di sebuah pesantren positif COVID. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka isolasi mandiri saja di pesantrennya. Tidak ada yang keluar, tidak boleh pulang, tapi juga tidak ada yang dirawat. Tidak ada yang sampai meninggal. Makannya sederhana, tidak ada penyakit-penyakit komorbid, ya. Mereka tidak memiliki darah tinggi, usia memang masih muda, tapi mereka sehat-sehat semuanya, tetap aktif secara fisik, terpapar sinar matahari. Jadi ada pelajaran yang kita harus pelajari di sini. Kita makan semakin sederhana, semakin sehat. Makannya semakin dinikmati untuk kenikmatan. Jadi selalu kita bilang kalau makan itu kan sebenarnya untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, orang yang hidupnya untuk makan, nah inilah yang akan menjadi lebih mudah sakit. Padahal pemerintah kita sudah katakan, kita harus makan sayur dan buah setiap hari. 3 porsi buah dan 2 porsi sayuran atau sebaliknya setiap hari. Bukan sekali-sekali aja makan buah, tapi 3 kali sehari makan buah. Dan yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan adalah yang namanya isi piringku. Piring itu harus terdiri dari sepertiganya sayur-sayuran, sepertiga yang kedua adalah makanan pokok, yaitu karbohidrat, mau nasi pecah kulit, beras pecah kulit, kentang, ubi, singkong, ya. Ini silakan di semua makanan pokok. Sepertiga yang ketiga dibagi menjadi lauk pauk, yaitu protein, ya, bisa dari biji-bijian, tempe, tahu, ya. Kemudian buah-buahan. Ini contoh yang simple. Makannya kentang dengan sayur-sayuran salad, tahu ditumis, dikukus, dan makan buah. Jadi kita bisa bagi menjadi 3 kali dalam sehari, mau pisang ya dan gado-gado. Inilah makanan yang sehat yang seharusnya kita makan ya. Ini isi piringku kalau dari Kanada bentuknya kurang lebih sama. Separuh piringnya isinya sayur dan buah. Ya, jadi makanan sayur kita lah yang kurang. Orang sering tanya, saya nggak boleh makan apa ya? Yang dipantang apa, Dok? Biasanya orang sering bilangnya begitu.
Padahal yang harus kita ingat adalah bukan yang dipantang, tapi yang apa yang harus saya makan, yang wajib saya makan. Sayur-sayuran dan buah-buahan harus merupakan separuh dari piring kita. Ya, nah kita tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita dan Ia yang paling tahu apa yang harus kita makan dan apa tugas kita. Kita harus menyadari bahwa kamu bukan milik kamu sendiri karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Pada zaman akhir seperti sekarang ini, orang akan sama seperti pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Apa yang mereka lakukan dengan makan dan minum? Mereka makan dan minum untuk kepuasan seleranya. Mereka makan dan minum seperti orang zaman sekarang juga lakukan, yaitu makan untuk kepuasan diri. Bahkan ada banyak sekali iklan-iklan makanan di televisi, di radio, di berbagai media. Dilakukan lomba-lomba makan, balapan makan burger, makan pizza, lomba masak, segala macam jenis makanan, bahkan yang haram-haram juga dimasak. Jadi lihat manusia pada zaman Nuh sama dengan manusia pada zaman kita sekarang ini. Pencegahan yang ketiga adalah dengan vaksin. Saya hanya akan membahas sedikit saja mengenai vaksin. Karena vaksin selalu dibicarakan menjadi, wah ini yang kita tunggu-tunggu, semoga cepat dapat vaksinnya. Dan kita semua bisa divaksinasi dan kita semua tidak ada lagi yang kena COVID-19. Nanti dulu ya, belum tentu semudah itu. Ya. Nah, prinsip dari vaksinasi adalah prinsip herd immunity. Mungkin kita pernah dengar herd immunity itu adalah kalau sekitar 70% atau bahkan ada yang mengatakan sampai 75% orang sudah terkena penyakit itu dan mereka memiliki antibodi untuk penyakit tersebut, maka 30% lainnya akan terlindungi. Orang yang 30% atau 25% itu tidak perlu divaksinasi pun mereka akan terlindungi sehingga penyakit itu bisa punah, bisa hilang. Ya, nah itu yang disebut dengan herd immunity. Tapi juga bisa dilakukan bukan dengan terkena penyakit, tapi dengan cara divaksinasi sehingga terbentuklah antibodinya. Nah, pembentukan vaksin itu bisa menggunakan macam-macam metode ini, ya. Nah, yang banyak digunakan sekarang untuk diteliti untuk COVID-19 adalah metode genetic immunization, ya. Tapi untuk influenza ini pakainya rekombinan protein, ya. Kita tahu bahwa influenza itu kalau kita divaksinasi tidak pernah ada kebal 100%. Hanya 30-40% kekebalannya. Jadi sedikit sekali sebetulnya. Orang masih bisa kena flu, masih bisa kena flu. Tapi flu-nya akan lebih ringan dan lebih cepat sembuh. Dan kalaupun dia terkena flu, mungkin hanya 1 kali dalam setahun, ya, dan tidak pernah berat. Nah, itu fungsinya vaksinasi influenza. Nah, untuk COVID-19, apakah akan sama seperti itu? Kita juga nggak tahu. Dan jangan lupa, vaksinasi influenza bukan cuma 1 kali suntik buat seumur hidup. Dia harus diulang setahun sekali. Nah, COVID-19 harus berapa sering diulang? Kita belum tahu, ya. Dan penelitian sekarang sudah banyak yang masuk di fase 3. Sebetulnya penelitian itu fase 1, 2, 3 itu butuh waktu yang sangat lama. Ada bahkan vaksin yang di-develop dalam 10 tahun, ya. Tapi ini dipercepat luar biasa karena begitu banyak orang yang sakit. Dan sekarang ini adalah para developernya, para perusahaan-perusahaan farmasi yang sedang melakukan penelitian dan sudah ada beberapa yang masuk di fase 3. Ya, kita di Indonesia kita kenal yang namanya Sinovac ya, ini yang bekerja sama dengan Bio Farma di Bandung. Nah, ada risiko karena apa? Pabrik-pabrik ini mau kejar tayang nih kan, mereka langsung produksi dalam jumlah yang banyak karena begitu hasil penelitiannya bagus, mereka akan langsung sebar yang sudah mereka produksi ini. Ya, tapi kalau ternyata misalnya hasil penelitiannya tidak bagus, tidak berhasil untuk membuat orang itu kebal terhadap virus, ya mungkin dia akan rugi besar. Makanya disebutkan ini ada banyak sekali risiko, baik secara financial, safety risk, bagi orang-orang yang dilakukan penelitian itu, safety-nya belum pasti ini, karena banyak yang di-skip, yang diloncat. Ya, penelitian ini harusnya berturutan 1, 2, dan 3, sekarang nggak pakai 1, 2, 3, langsung 1, 2 secara singkat, bahkan yang bersamaan dilakukan dengan ketiga. Ya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai vaksin yang kita belum bisa jawab dari dunia medis. Misalnya,
Apakah orang yang sudah divaksin akan cuma membentuk antibodi saja, tapi pada saat virus datang dia tetap akan sakit? Atau dia bisa mencegah terjadinya infeksi? Jadi mengobati penyakit atau infeksi? Ini belum tahu kita. Berapa dosis optimalnya? Apakah sama bagi orang tua dan orang muda bahkan bayi? Karena penelitian sekarang hanya pada usia 18 sampai 59 tahun. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang usianya sudah 60 tahun ke atas? Atau pada anak-anak kita yang di bawah 18 tahun, apa bisa divaksinasi? Pasti belum bisa. Ya, berapa lama durasi imunnya terhadap si virus COVID-19 ini? Apakah setelah dia disuntik, habis itu dia cuma kebal beberapa bulan? Nah, itu kita belum tahu. Berapa dosis yang kita harus ulang-ulang untuk penyuntikan? Kita belum tahu. Ya, ada pelajaran barangkali yang bisa kita pelajari dari orang yang pernah kena COVID-19. Mereka semua setelah sakit akan terbentuk antibodi, tapi antibodi itu hanya bertahan sekitar 3 bulan dan paling lama 6 bulan. Setelah itu dia bisa kena lagi, bisa sakit kembali kalau dia terkena virusnya. Jadi apakah kalau divaksinasi akan sama seperti itu? Hanya berlaku 3 bulan atau 6 bulan? Kita tidak tahu. Ya, apakah ada reaksi-reaksi lain yang mungkin timbul? Reaksi alergi atau nanti kemungkinan ada penyakit lain yang bisa timbul akibat vaksinasi ini? Kita belum tahu. Nah, Hippocrates pernah mengatakan, the natural healing force within each of us is the greatest force in getting well. Jadi untuk menjadi sembuh, power yang paling kuat, force yang paling kuat itu adalah natural healing force yang ada di dalam tubuh kita. Yang alami dari tubuh kita, kemampuan tubuh kita, imunitas tubuh kita, bagaimana caranya dia untuk mengatasi penyakit, itulah yang paling penting. Ya, inilah the greatest force. Kita kembali kepada firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kita menderita bermacam-macam penyakit yang ada di dunia, termasuk COVID-19. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Vaksin bukan menjadi pegangan kita. Bukan vaksin yang menjadi pegangan kita, tapi firman Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita harus menguatkan hati kita, ya, karena Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Ulangan 31 ayat 6 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi pada masa COVID ini, kita harus melakukan sesuatu reformasi kesehatan. Kita harus melakukan sesuatu menjauhi udara yang jahat. Tapi pada saat yang sama, janganlah kita takut dan gemetar. Karena kita memiliki Allah yang jauh lebih kuat. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Filipi 1 ayat 6 mengatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa, Allah memiliki sebuah rencana bagi Adam dan Hawa dan bagi kita keturunannya. Ia waktu menciptakan Adam dan Hawa, apa yang Ia katakan? Sungguh amat baik yang Dia ciptakan. Dan Ia akan tetap pelihara kita sampai kepada hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Take home message bagi kita pada hari ini. Permulaan penderitaan adalah saat ini. Musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Ini belum kesudahannya, tapi ini adalah latihan. Ini merupakan latihan bagi kita untuk menghadapi masa yang akan datang di mana akan ada kesusahan yang jauh lebih besar. Yang kedua, hindari udara yang jahat. Kita sudah tahu bahwa roh-roh jahat itu ada di udara. Maka kita harus melakukan pencegahan supaya tidak tertular. Dan dari dalam tubuh kita, kita harus memperkuat kekebalan tubuh kita dengan melakukan reformasi kesehatan. Kita punya PR untuk menurunkan berat badan. Turunkan kalau yang punya hipertensi, yang punya kolesterol tinggi, gula yang tinggi. Kalau berat badan turun, itu semua akan turun. Stop makan goreng-gorengan. Mulai sekarang kita makannya rebus-rebus, kukus, tumis, hanya yang menggunakan air. Makanan itu harus lembab, tidak boleh kering.
Saya juga punya PR untuk masih menurunkan berat badan. Saya sudah berhasil menurunkan 6 kilo, tapi masih perlu lebih banyak lagi. Kembalilah ke makanan di Taman Eden dan tambah sayur-sayuran herbs yang Tuhan telah berikan. Dan jangan khawatir, karena kita adalah milik Kristus, milik Tuhan kita, Ia yang akan peliharakan kita. Dan Tuhan ingin sampaikan pada era COVID-19 ini, janganlah kita sama dengan dunia. Janganlah kita sama seperti orang-orang di zaman Nuh yang hidupnya adalah untuk makan dan minum. Tetapi kita makan dan minum hanya untuk mempertahankan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Dr. Sondang, sungguh luar biasa. Pelajaran pada malam hari ini cukup menaikkan imunitas kita. Amin. Dengan pelajaran yang cukup luar biasa. Tadi kita mendapat bagaimana ini masih permulaan. Tapi bagaimana pencegahannya tadi kita juga mendapat tentang COVID, ada internal, eksternal, ada vaksin, ada firman Tuhan yang keempat tadi. Jadi bagaimana apa yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan kita kembali menjalankan firman-Nya. Apa yang penting dari sini adalah makan sayur-sayuran dan biji-bijian sesuai dengan yang tertulis di buku Kejadian. Jadi cukup simpel sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini dengan pelajaran kita yang begini luar biasa. Kita akan buka diskusi kita. Kita ini ada kesempatan untuk bertanya kepada ahlinya di sini. Jadi mari, apa yang bisa kita tanyakan, apa yang keraguan kita atau pengalaman kita, kami persilahkan kita semua para partisipan untuk bisa bertanya langsung, karena kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang langka. Kami persilahkan. Oke, sebelum ada bertanya, saya akan bertanya, Ibu Dr. Sondang. Tadi saya mendengar ada tadi yang mikroba di usus yang baik, tapi ada tadi sekilas saya dengar kadang kalau imunitas kita terlalu bagus katanya tadi, ketika kita terpapar itu malah mengakibatkan terlalu aktif imunitas itu malah mengakibatkan lebih buruk. Nah, bagaimana kira-kira tadi saya hanya sekilas dengar ini kok imunitasnya bagus, tapi kok jadi hasilnya lebih buruk. Nah, bagaimana kira-kira itu? Baik, terima kasih. Sebetulnya kalau mau dijelaskan itu cukup panjang karena berkaitan dengan sistem imun kita. Ada dua kan sistem imun kita, yang innate ya, yang kita bawaan. Jadi semua orang memiliki imunitas tersebut yang sudah dibawa dari sejak lahir, dan ada imunitas yang didapat. Yang didapat itu karena kita berkontak dengan bermacam-macam virus, bakteri, jamur yang ada di sekeliling kita sehingga tubuh kita mempunyai kemampuan untuk membentuk antibodi. Nah, antibodi itu selalu berkaitan dengan imunitas yang didapat. Sedangkan imunitas yang innate, yang bawaan itu itulah selalu pertahanan yang pertama. Jadi selalu kalau kita pertahanan pertamanya bagus, biasanya kita akan cepat sembuh. Ya. Nah, kalau pertahanan pertamanya ini nggak bagus, yang imunitas yang bawaannya lemah, ya, karena tadi misalnya makrofag, itu kan ada banyak sekali sel-sel yang berperan di situ ya. Ada sel darah putih yang namanya makrofag, ada natural killer cell, mungkin sering dengar ya, sel NK ya, NK cell. Itu yang akan segera langsung mematikan si virus itu. Tapi begitu itu nggak mempan, dia akan timbul imunitas yang bawaan. Tapi kalau imunitas yang didapat. Nah, imunitas yang didapat ini akan menghasilkan antibodi dalam jumlah yang banyak. Dia akan membuat sitokin inflamasinya banyak karena dia panggil si sistem imun innate ini kok nggak responsif gitu. Nah, itu yang membuat yang kita sebut sebagai imunitas yang berlebihan. Berlebihannya itu karena dia akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan imun sistemnya, tetapi nggak efektif. Karena nggak efektif itu, dia justru sitokinnya berlebihan, itu yang menyebabkan justru kerusakan jaringan dan terjadi kematian. Jadi kita mati bukan karena si virusnya secara langsung, tetapi seringkali kematian itu terjadi karena sistem imunnya yang mau menyerbu si virus, dia lagi melakukan peperangan, tapi perangnya pakai mitralirnya kebanyakan gitu ya, jadi sitokinnya kebanyakan, akibatnya justru sel paru-paru kita jadi rusak,
dia akan ada juga penyumbatan di dalam semua pembuluh darah, pembuluh darahnya semua, di jantung, di paru, di badan kita, di ekstremitas, di kaki, di lengan, bahkan bisa terjadi sumbatan di otak. Makanya seringkali kadang-kadang gejalanya seperti stroke, ya. Tapi itu semua terjadi akibat cytokine storm itu. Jadi itu yang dimaksud dengan imunitas yang berlebihan itu karena reaksi yang berlebihan. Jadi reaksi tubuh kita itu harus appropriate, harus pas. Kalau pas seimbang antara innate immune response dan yang didapat ya advance yang didapat imunitasnya, nah itu yang akan membuat kita tidak bergejala dan langsung sembuh. Gitu. Jadi itu yang terjadi di makalah tersebut. Ya, jadi jangan dianggap kalau imunitas bagus jadi malah sakit. Enggak. Imunitas yang berlebihan dia bekerjanya, overactive, hyperactive, nah itu yang membuat bisa terjadi kematian. Dan itu semua dipengaruhi oleh bakteri yang di usus ya. Menarik sekali mengenai bakteri di usus. Ya, puji Tuhan untuk apa ini. Ya, kalau masih ada, ya persilahkan para partisipan yang masih aktif. Saya mau tanya. Ya, silakan. Halo, dokter. Ya, selamat malam. Buka dulu, Bu, mic-nya. Oke, sudah ada suara, Dok? Kedengaran, Bu? Sudah ada, Dok? Ya, terdengar. Mengenai lingkar pinggang, Dok. Lingkar pinggang 20 untuk wanita, kalau nggak salah saya dengar tadi ya? Iya, betul. Nah, itu nggak ada misalnya patokannya kalau tingginya orang berapa gitu, Dok. Kebetulan saya orangnya pendek, jadi udah terlalu berlebih banget. Kira-kira ada nggak ya ininya, apa misalnya memang harus kurang 80 tinggi badan atau gimana ya? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Ibu Sagala ya. Oke, jadi ukuran menentukan apakah seseorang berat badannya ideal atau tidak ada banyak cara. Ya, ada banyak sekali cara untuk mengukur apakah kita memiliki berat badan yang ideal. Nah, salah satu caranya adalah mengukur lingkar pinggang. Memang itu tidak akurat, ya, tapi itu cara yang paling mudah yang bisa dilakukan untuk mengetahui apakah kita kelebihan berat badan atau tidak. Dan keuntungan yang kedua adalah mengukur apakah kita obesitas atau kelebihan berat badannya di sentral. Ada orang yang gemuknya itu di bokongnya ya, pantatnya yang besar gitu, ya, di pahanya besar, tapi pinggangnya kecil. Nah, orang yang badannya bentuknya seperti itu, yang bentuknya seperti buah per ya, jadi pinggulnya besar gitu. Itu justru lebih aman karena biasanya penyakit-penyakit seperti darah tinggi, penyakit diabetes, penyakit jantung segala nggak suka bondel badan yang seperti itu. Ya, jadi lingkar pinggangnya pasti dia tetap akan kecil, ya, tapi tetap harus di bawah 80. Tapi ada orang yang badannya kelihatan kurus langsing, tapi perutnya buncit. Nah, ini yang bahaya. Itu gemuk sentral namanya, ya, sentral tubuh di pusat tengahnya pusar kita. Jadi kalau yang gemuknya di bagian perut, orangnya kelihatan kurus langsing, tangannya kecil, ya, badannya kecil, kakinya kecil, tapi pinggangnya lebih dari 80, itu yang paling berbahaya. Dan itu yang biasanya akan banyak risiko penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, semua penyakit-penyakit metabolik, kardiometabolik akan berisiko pada orang yang tipe badannya seperti itu. Jadi lingkar pinggang adalah cara yang simpel dan mudah, tapi memang bukan satu-satunya cara. Makanya tadi saya sampaikan kedua cara yang mudah dilakukan, satunya lagi indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh pun nggak bisa dilihat sendiri saja. Karena apa? Karena biasanya orang yang memiliki tulang yang besar, biasanya batas cut off-nya di 25. Tapi kita orang Asia sebenarnya batas cut off-nya diturunkan ke 23. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 23 indeks massa tubuhnya. Gitu. Ada pertanyaan dari Ellen Sakarias. Halo? Ya, silakan Bu. Saya punya gigi palsu.
Lalu saya suka makan sayur. Tapi karena gigi palsu itu susah untuk dikunyah karena ya palsu. Jadi kadang-kadang saya sudah kunyah-kunyah tapi tidak begitu hancur sebagaimana ya, gigi biasa. Jadi saya pakai blender atau juicing itu. Ya, jadi bagaimana yang sebaiknya? Baik Ibu, bagus sekali sebetulnya kalau Ibu sudah melakukan blender atau juicer ya. Jadi sari-sarinya tetap bisa didapat, serat-seratnya juga tetap didapat. Untuk sayuran kalau dilakukan juicing itu sebetulnya kita menggunakan jumlah yang sangat banyak. Sayur itu bisa 1 kilo sayur dibikin jus kan. Jadi itu sarinya bayangkan kita makan nggak mungkin kita mengunyah sayur 1 kilo gitu. Bayam misalnya 1 kilo kan nggak bisa kita kunyah. Udah capek kita rahang ya. Nah itu justru karena dilakukan juicing, Ibu dapatkan nutrien, fitonutriennya itu banyak sekali dari si 1 kilo sayur itu ya. Nah juicing untuk sayuran itu bagus, tapi jangan untuk buah-buahan karena kadar gulanya bisa juga jadi tinggi. Itu saya mau tanya dengan buah-buahan. Kalau buah-buah lebih bagus di blender. Kalau Ibu nggak bisa kunyah buahnya, lebih baik Ibu blender. Ya, tapi untuk sayur, kalau Ibu perlu nutrisi yang lebih phytochemicals yang lebih banyak dari sayur-sayuran, silahkan dilakukan juicing. Ya, tapi ya bisa dikombinasi lah. Jadi sekali-sekali blender, sekali-sekali jus, tapi buah-buahan jangan di jus. Oke. Ada bilang mengenai nanas. Itu apa bisa di jus? Boleh, ya. Khusus nanas biasanya karena untuk supaya sayur itu tidak rasanya, kalau bahasa Jawa bilangnya langu ya. Ada rasa seperti enggak. Pahit. Ada yang enggak enaknya gitu ya. Ada rasa kecut, ada rasa pahit gitu. Nah, untuk membuat dia lebih enak rasanya di lidah, boleh ditambahkan nanas, tapi kan nanasnya nggak banyak. Sepotong kecil saja nanas sudah cukup. Tambah apel bagaimana? Apel juga boleh, tapi tentu apel lebih mahal, nanas lebih murah. Jadi silakan mau salah satu di antara dua itu, tapi kalau bisa apelnya apel yang hijau. Ya, apel Malang, apel mana lagi, atau yang luar punya yang hijau, Granny Smith, yang itu. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama Ibu. Ya, yang lain. Jadi yang di blender dengan di jus tadi apa perbedaannya tuh Bu? Yang di blender dengan yang di jus. Karena kalau juicer kan, kalau jus umumnya kita mengasosiasikan juicer gitu ya. Kalau blender juga. Tapi kalau sayur di juicer kan nggak mungkin gitu. Di mana bedanya itu? Kemudian, nah ini saya mau apa juga, berarti kita screening kita untuk COVID ini ya sudah mesti ditambah ini. Bukan lagi hanya screening temperatur, tapi juga orang perlu juga di screening apanya, berat badannya sama juga tensinya barangkali. Itu saja Bu Dokter. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama tadi mengenai jus. Nah, kalau yang namanya proses juicing, untuk membuat jus itu biasanya menggunakan alat yang akan memeras, ya, dia memeras si sayuran itu, dan dia akan terpisah antara kaldu airnya itu, ya, sari-sari air dan fitonutriennya dengan serat-serat yang kasar. Kan serat itu ada dua, serat terlarut dan serat yang tidak terlarut. Nah, serat yang terlarut dalam air akan tetap ikut dengan sari air-airnya itu, tetapi serat yang tidak terlarut akan terpisah. Jadi seperti ampasnya. Nah, itu yang namanya proses juicing. Tapi kalau yang namanya blender, blender itu yang kita kenal kalau kita masukin segala macam buah-buahan, terus dia cerut gitu. Nah, tanpa ada yang dibuang. Nah, itu semuanya ikut. Serat yang terlarut maupun serat yang tidak terlarut, semua ikut di dalam. Itu yang namanya blender. Ya, seringkali kita sebut sebagai jus juga yang blender itu. Padahal sebetulnya kalau mau dipisahkan itu sebetulnya lebih cocok dipakai istilah blending. Nah, sayuran mau pakai juicer boleh, bisa. Kemudian mau menggunakan blender juga bisa. Jadi bikin misalnya smoothies ya. Kita bisa campurkan sayur-sayuran, tambahkan misalnya sedikit pisang atau tambahkan biji-bijian, ya dia bisa jadi yang lebih kental seperti yang kita tahu biasanya jus yang kental gitu. Ya, jadi kedua-duanya bisa.
Cukup jelas Pak ya untuk pertanyaan pertama ya. Nah untuk Jadi tadi pertanyaan. Kalau buah-buahan ataupun sayuran itu kalau dalam prosesnya kita tambah air itu baik Bu ya, tidak mengurangi kadar sayang ya. kandungan. Sayang ya kalau menurut saya ditambah air, kenapa tidak pakai dari buah-buahan dan sayurannya saja semuanya? Ya kadang-kala kan mesinnya itu nggak bereaksi juga kalau nggak dicampur air gitu. Gimana? Oh, untuk yang di blender ya Pak ya? Iya. Ya betul. Kalau untuk di blender boleh ditambahkan air atau kenapa nggak pakai air kelapa? Oh iya itu ya. Iya, biasanya air kelapa bagus, bisa ditambahkan di situ, jadi tetap mudah untuk dia berputar blendernya. Kalau air tebu, kan air tebu lebih manis gitu. Boleh saja, tapi boleh jangan banyak-banyak, hati-hati. Tetap aja kadar gulanya bisa menjadi tinggi kan? Oh iya. Walaupun ini gula natural ya, ini natural sugar, tapi kan kita tidak gunakan berlebihan. Sama dengan madu. Madu kalau kita gunakan sedikit bagus, tapi kalau gunakannya sudah berlebihan, ya jadi nggak sehat juga. Iya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua tadi mengenai screening ya. Sebenarnya yang namanya screening artinya ada orang yang mau masuk ke dalam sebuah kantor misalnya, terus kita mau tahu apakah orang itu berisiko untuk menularkan kepada orang-orang di kantor. Nah itu sebetulnya cukup dengan 2, yang paling 3 lah sebetulnya. Jadi harus mengisi formulir. Nah, formulir itu sebetulnya selalu ditanya apakah dia ada kontak dengan orang yang punya COVID, apakah dia ada pergi keluar kota. Ya, kalau dari luar kota kan sebaiknya dia isolasi mandiri dulu. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab. Kemudian suhu, ya, suhu tubuh. Kalau suhunya sudah di atas 37, nah itu biasanya kita sudah harus waspada, jangan-jangan dia sudah terinfeksi COVID. Tapi hati-hati, orang bisa bohong. Dia sering mengkonsumsi obat-obat demam, ya golongan paracetamol. Ya suhunya normal jadinya pada saat diperiksa, padahal dia sebenarnya lagi anget-anget badannya. Ya. Lalu yang ketiga adalah ukur saturasi oksigen. Ya ada alat yang dijepitkan di jari, kemudian bisa mengukur kadar oksigen di dalam tubuh. Biasanya orang yang sudah ada virus COVID pasti saturasi oksigennya pada suatu kondisi tertentu ya, dia akan turun. Nah, kalau dia di atas 96% itu normal. Tapi kalau sudah 95, 93, kita udah harus curiga. Wah, ini jangan-jangan ada COVID. Ya, karena pernah dengar mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang namanya happy hypoxia. Dia sebenarnya sudah hipoksia, sudah kekurangan oksigen, tapi dia rasa biasa-biasa aja gitu ya. Dia rasa happy-happy aja, dia tetap bisa melakukan aktivitas, tiba-tiba langsung sesak napas berat ya karena sudah langsung drop turun di bawah 60 saturasi oksigennya. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk screening. Nah, kalau untuk pribadi, untuk diri sendiri, untuk kita mewaspadai infeksi COVID atau tidak, sebetulnya ya yang dilakukan rutin ya paling periksa rapid test. Rapid test kan hanya bisa mendeteksi sebetulnya antibodinya, ya, tapi tidak pernah bisa mendeteksi sedang sakit. Jadi itu bukan untuk screening orang yang sedang sakit. Kalau orang yang sudah ada gejala, itu harus dengan swab PCR. Ya, jadi posisinya rapid test hanya screening. Sebenarnya dia cocok untuk melihat apakah dalam satu area, satu daerah orang-orang itu semua diperiksain, berapa banyak sih yang sudah punya antibodi terhadap COVID-19. Sebetulnya itu fungsinya yang utama. Ya, tapi bisa digunakan kalau dilakukan secara berkala. Ya, jadi misalnya 2 minggu sekali kita periksa. Jadi mengenai pengukuran suhu tubuh itu ada yang dia mau naik terus. Sebentar Pak ya. Mengatakan waktu sore itu Bu. Apa betul apa gimana itu? Pengukuran suhu tubuh? Iya, pengukuran suhu tubuh. Kapan saja bisa, nggak harus sore hari. Oh ya, gitu ya. Anytime bisa, ya. Kasih tambahannya Bu. Mungkin yang lain mau bertanya lagi. Baik, makasih Pak. Selamat malam Bu Sondang. Saya Nangari. Yang saya ingin tanyakan begini, Bu. Kalau di dalam setiap gereja ada Departemen Kesehatan bertanggung jawab sebenarnya menjadi komunikator pertama kalau ada peringatan-peringatan yang seperti ini. Nah, cuman saya juga tahu bahwa ada Persatuan Dokter Indonesia. Kami senang karena banyak ahli kita memang di bidang kesehatan ini. Cuman apakah ada Majelis Advent Indonesia yang bisa mengingatkan umatnya bagaimana vaksin ini, apakah halal atau haram? Apakah memang ada kegiatan seperti itu, Bu? Karena kami memerlukan
nasihat dari pusat. Salah satu lagi di antaranya, bagaimana sebenarnya syarat-syarat untuk membiarkan gereja kita sekarang yang mungkin di daerah merah, supaya beraktivitas bersama-sama di gereja. Nah, jadi syarat-syarat minimalnya apa? Supaya dijalankan oleh gereja kami. Karena banyak di antara kami ini mengatakan kita bebas. Ada begitu, Bu. Nah, inilah yang saya ingin tanyakan. Apa kegiatan daripada Persatuan Dokter Advent Indonesia di dalam hal ini, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Sorry, baterai saya lagi habis. Saya mesti minta kabelnya, saya lupa bawa. Sorry, sebentar. Oke, jadi bentar, ini kok belum nyambung. Oke, sorry, baterainya udah mau habis, sebentar lagi diambil. Baik, tadi pertanyaannya mengenai bagaimana menginformasikan ya Pak ya, Pak Nangari ya. Jadi sebetulnya kami dari Ikatan Dokter Advent Jakarta sudah membuat ada YouTube channel kita, dan kita sudah beberapa kali memberikan edukasi mengenai waktu yang awal-awal itu mengenai COVID ya, mengenai COVID-19, dan termasuk bagaimana caranya beribadah pada zaman era COVID-19 ini. Kapan kita boleh kembali beribadah di gereja? Ya, jadi sebetulnya itu rasanya masih ada di YouTube. Silahkan coba dicari aja di YouTube. Dan ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dia harus berada di lokasi yang sudah hijau. Nggak boleh di daerah yang masih merah. Ya. Tancap di sini aja, Jo. Nah, kamu bukannya bantuin. Jadi harus di daerah yang sudah hijau. Jadi nggak boleh di daerah yang masih merah. Ya, itu salah satu syarat utamanya. Kemudian harus minta izin kepada pemerintah setempat. Itu ada syaratnya. Jadi pemerintah setempat juga akan memberikan izin. Kalau nggak ada pakai izin itu ilegal. Ya, memang di beberapa daerah sudah diperkenankan boleh melakukan kegiatan kebaktian atau yang di masjid gitu ya, tapi belum semuanya diperbolehkan. Nah, itu makanya harus tahu karena setiap wilayah akan berbeda peraturannya. Ya. Kemudian kalau akan berbakti, sebaiknya orang yang usianya di atas 60 tahun jangan ikut kebaktian. Jadi kalau usia Bapak sudah di atas 60, sebaiknya jangan ikut kebaktian yang di dalam ruangan tertutup selama masih ada pandemi COVID.
Kalau usianya di atas 50 tahun, ya di atas 50 tahun itu biasanya juga sudah banyak penyakit-penyakit komorbid ya, penyakit penyerta yang tadi saya sebutkan. Banyak yang darah tinggi, banyak yang sudah mulai ada diabetes, penyakit gangguan ginjal, liver, dan sebagainya. Itu pun sebaiknya tidak bergereja dulu di dalam ruangan gereja. Jadi makanya kita menganjurkan sebaiknya tetap dengan online. Tapi bagi orang yang berada di daerah yang hijau, zona hijau, misalnya di daerah yang jauh dari keramaian, bukan di kota besar, ya silahkan ke gereja nggak apa-apa, ya. Tapi tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, tetap rajin mencuci tangan, ya. Jadi seperti itu. Saya mengerti biasanya memang yang tua-tua yang senang sekali ingin untuk berkumpul di gereja. Itu pertanyaan yang selalu timbul dan yang paling rajin bertanya tentang itu pasti selalu yang usianya di atas 60 tahun. Ya, jadi para opung-opung, itu yang paling senang ingin sekali segera ke gereja karena senang untuk berkumpul, bersosialisasi. Tapi mohon maaf untuk yang di atas usia 60 sebaiknya jangan dulu, mohon bersabar ya. Jadi kita masih akan dengan Zoom atau modalitas lain, tapi kita akan tetap masih online sampai infeksi COVID ini bisa teratasi. Dan itu salah satu syaratnya ya kalau sudah hijau ya. Jadi artinya dia sudah turun sekali jumlah kasus COVID-19 di lokasi daerah tersebut. Mudah-mudahan bisa membuat lebih mengerti dan harap bersabar. Baik, terima kasih. Silakan Pak Moderator. Pertanyaan melalui chatting tadi ada salah satu di sini dari Pak Panjaitan, saya bacakan Bu. Ya. Sesuai dengan penjelasan Bu Dokter tadi, berapa kali akan divaksin dan apakah vaksin ini harus diterima atau ditolak oleh karena pembuatannya yang sangat singkat? Aduh, itu dia yang sulit untuk dijawab. Iya, jadi begini, vaksin itu karena dipercepat semua ya, jadi biasanya yang tahap pertama itu kan safety. Biasanya ada penelitian itu membuktikan apakah ini safe atau tidak. Lalu efficacy, ya efektif atau tidak. Nah tujuan untuk vaksinasi itu sebenarnya apa sih? Untuk membuat antibodinya terbentuk. Tapi masalahnya adalah kalau antibodi terbentuk habis itu apa? Apakah kalau datang virus dia akan kebal? Atau kalau datang virus dari luar ya, artinya dia terkena dari luar, terinfeksi, apakah terjadi infeksi atau dia cukup mampu antibodi ini untuk mematikan si virus itu sehingga tidak terjadi penyakit. Nah itu yang sampai sekarang kita belum bisa jawab. Ya, seberapa safety-nya, seberapa efikasinya, jadi efektivitasnya kita belum bisa jawab. Ya, lalu apakah perlu ditolak? Tadi pertanyaannya begitu ya. Kalau saya sih, saya lebih prefer untuk saya pribadi, saya prefer untuk wait and see. Kita lihat dulu hasil dari penelitiannya. Saya bukan tipe orang yang mau terjun langsung saya jadi orang percobaannya, ya. Jadi saya bukan menjadi subjek penelitiannya. Tapi saya mau melihat apa hasil dari penelitian ini. Saya berharap banyak dari vaksin ini. Tapi memang karena proses pembuatan yang sangat buru-buru dan sangat cepat-cepat, kita lihat dulu deh hasilnya apa sih. Contohnya yang sejenis ya dengan ini ya untuk virus-virus RNA yang lain, demam berdarah. Kan waktu itu juga sudah bertahun-tahun, itu bukan kilat seperti ini ya, bertahun-tahun dicari dibuat vaksinnya. Ternyata setelah ditemukan vaksinnya tidak bisa dipakai, langsung ditarik kembali. Karena apa? Karena orang yang sudah memiliki antibodi terhadap virus dengue justru malah bisa memberikan reaksi yang lebih hebat pada saat dia tertular lagi oleh virus dengue yang sama atau dengan strain yang berbeda. Jadi karena strain-nya banyak sekali ya, galurnya itu banyak sekali, bisa reaksinya malah jadi berlebihan. Itu yang tadi saya bilang ya, kita imunitasnya harus seimbang, harus pas, ya harus appropriate kita punya respons terhadap serangan musuh. Kalau musuhnya itu cuman beberapa ekor kelinci, masa kita pakai bazooka nembaknya kan gitu. Kan harus appropriate, harus sesuai gitu ya. Jadi bayangkannya seperti itu. Jadi peperangan itu harus seimbang. Nah, apakah kita akan mengalami nasib yang sama seperti vaksin untuk DBD? Kita tidak tahu. Dari dulu sudah diusahakan membuat vaksin untuk HIV.
sampai sekarang ini juga sama-sama virus RNA ya, HIV itu kan virus RNA juga. Sampai sekarang belum bisa ditemukan vaksinnya karena mereka tetap tidak bisa mengatasi karena begitu banyak mutasi yang terjadi kalau virus itu virus RNA. Gitu. Jadi apakah dengan COVID-19 akan mengalami hal yang sama? Mungkin saja. Atau COVID-19 ini akan menjadi seperti SARS yang pertama. SARS pertama kan yang tahun 2002, 2003 itu, ya sampai 2004. Nah, itu pada saat itu hilang lenyap begitu saja. Kan waktu itu ada sekitar berapa ratus orang yang sudah sempat tertular, kondisinya berat, dan dia angka kematiannya jauh lebih tinggi daripada yang sekarang, 10% kalau tidak salah. Jadi mereka setelah di lockdown betul-betul orang-orang yang berkontak itu diisolasi betul, karena cepat gerakannya, dia bisa betul-betul hilang. Virus itu tiba-tiba hilang lenyap. Ya, banyak yang menduga virus itu akhirnya menjadi virus flu biasa, flu yang tahunan kita kadang-kadang orang ada pilek-pilek setahun sekali atau setahun 2 kali gitu. Nah, salah satu virus yang menyebabkan flu itu bukan hanya influenza A, influenza B, tapi bisa juga disebabkan oleh coronavirus gitu. Ya, kita belum tahu sampai di mana nanti nasib kita kalau vaksin ini sudah ditemukan dan sudah selesai penelitiannya. Kita tunggu saja. Sabar saja, Pak. Jadi boleh menolak vaksin rupanya, Bu? Sebaiknya kita tidak menolak, tapi kalau memang hasil penelitiannya bagus, why not? Kita akan melakukan vaksinasi juga. Jangan lupa Nyonya White dulu juga pernah mengalami vaksinasi. Ya, waktu itu baru ditemukan vaksin untuk cacar, ya, imunisasi cacar, dan Nyonya White juga dilakukan imunisasi cacar. Ya, jadi tidak ada alasan untuk menolak sebetulnya kalau vaksin itu kita yakin bahwa akan memberikan manfaat bagi kesehatan kita. Tapi kalau kita yakin ini vaksin buat apa, misalnya ya ada banyak sih cerita sih sebenarnya mengenai vaksin ya. Ada vaksin yang menurut saya sebetulnya tidak selalu berguna, ya ngapain kita divaksinasi untuk itu? Ya, sekarang kan ada banyak sekali jenis-jenis vaksin kan. Saya nggak merasa perlu untuk divaksinasi itu, ya ngapain saya divaksin gitu. Tapi apakah COVID-19 ini bisa kita kategorikan seperti itu, atau malah dia berguna sekali supaya kita jangan sampai terjadi sakit gitu. Ya, itu akan kita pertimbangkan pada saat nanti hasilnya sudah ada. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Terima kasih. Kalau masih ada waktu kita beberapa menit lagi. Yang penting vaksin tadi kita harapkan akan berhasil dengan baik. Tapi sebelumnya tadi seperti dokter bilang, wait and see. Kita lihat dulu. Biarlah Tuhan memberikan kita hikmat untuk mendapat vaksin ini nanti. Yang lain kalau masih ada waktu kita? Saya lihat ada di chat ini. Di chat, ya saya baca. Iya. Saya sebagai orang awam, apa maksudnya vaksin dari RNA? Oke, jadi ini kita harus sedikit pelajaran ke basic science-nya. Virus itu ada 2 macam. Ya, virus itu struktur intinya dari si virus itu, materi genetiknya itu ada yang DNA, ada yang RNA. Kalau yang DNA itu biasanya virusnya lebih lebih bisa diprediksi, mutasinya lebih lambat biasanya. Tapi kalau virus itu virus yang RNA itu sangat mudah mengalami mutasi. Jadi dia sangat mudah untuk berubah bentuk genetiknya. Ya, gennya berubah-berubah terus dia. Nah, itu yang membuat kita susah untuk membuat vaksin. Ya. Kalau masih ada? Mau bertanya, Pak. Silakan. Seperti tadi yang dokter sudah katakan bahwa banyak masyarakat awam yang berharap akan adanya vaksin ini gitu, oleh karena banyaknya korban oleh karena corona ini. Nah, berarti kalau organisasi kita lah dulu katakan, boleh saja mungkin saya menerima atau menolak vaksin itu oleh karena ketidaktahuan saya gitu. Artinya saya terima karena memang saya tidak tahu efeknya begitu. Atau mungkin saya sekolah, saya tidak tahu fungsinya. Nah, kalau dari organisasi kita, Pak, Bu, katakanlah tadi sudah ada perkumpulan dokter yang mungkin bermanfaat untuk organisasi kita kan begitu. Apa sarannya? Artinya begini, Bu, kalau toh juga dikembalikan kepada pribadi masing-masing kan begitu,
tetap juga mengandalkan pengetahuan diri sendiri kan begitu. Jadi apa kira-kira saran dari organisasi kita untuk jemaatnya sehingga vaksin ini dengan segala keterbatasannya itu oleh karena dibuat terburu-buru, baiknya kita tolak atau tidak? Karena begini Bu, agak sering saya lihat banyak juga kita paparkan, tetapi akhirnya berpulang kepada diri sendiri, termasuk juga masalah kebaktian ya Bu ya. Iya, betul. Artinya kebaktian disarankan ditutup, tapi berpulang kepada diri sendiri kalau mau ibadah nggak masalah. Jadi sehingga mengambang gitu hasilnya loh gitu. Jadi kalau toh juga dikembalikan kepada diri sendiri, tentu keputusan kita yang kurang tahu ini juga yang kita laksanakan kan begitu Bu ya. Apa kira-kira sarannya begitu? Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang kita saat ini, kalau menurut saya, kita belum bisa bicara banyak karena kita belum tahu hasil dari penelitian itu. Kita harus tunggu sampai penelitian itu sudah ada hasilnya dan safety-nya sudah terbukti. Ya, oleh sebab itu saya tidak mau buru-buru menganjurkan atau menolak. Ya, karena nggak bisa kita sekarang ini bicara untuk sesuatu yang masih terlalu early, ya, terlalu dini. Ya, kita harus tunggu hasilnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tadi dua itu yang paling utama. Efektif apa enggak, dan safety-nya gimana? Safe atau tidak? Ya, kalau ternyata setelah divaksinasi banyak kasus misalnya orangnya meninggal malahan, atau dia justru malah tambah berat kalau dia kena COVID, terinfeksi COVID. Nah, itu udah pasti kita akan tolak. Barangkali gini Pak, kalau organisasi barangkali punya kesulitan karena mereka harus memberikan pengumuman secara resmi dari organisasi. Tapi kalau kami para dokter-dokter, kita kan nggak terkait dengan organisasi. Ya, kami ini kan cuman berkumpul saja, lalu kita bikin sendiri organisasi di luar organisasi GMAHK, tapi kita menjadi sebagai pendukung GMAHK gitu ya. Jadi kita bisa memberikan informasi medis apa saja yang memang kita pikir inilah yang terbaik bagi anggota. Jadi ikuti saja, kami makanya terus rutin setiap hari Minggu melakukan apa saja topik-topik yang perlu diketahui oleh anggota jemaat. Ya, jadi bisa diikuti, sebetulnya selalu ada di YouTube. Kalau masih muat untuk masuk di Zoom-nya, silahkan ikuti Zoom-nya. Tapi di YouTube-nya bisa dilihat aja Ikatan Dokter Advent Jakarta. Dan kalau vaksinasi ini sudah pembentukan vaksin ini sudah trial-nya selesai, pasti kita akan membuat statement untuk anggota. Ya, kita usahakan supaya ini menjadi pegangan bagi anggota. Memang pada akhirnya setiap apapun yang kita akan lakukan, pilihan ada di tangan kita pribadi masing-masing. Ya, kita nggak bisa atur orang kan harus begini atau harus begitu. Tapi kita akan berikan informasi sejelas-jelas mungkin supaya anggota bisa lebih mengerti di dalam mengambil keputusan bagi pribadinya masing-masing. Barangkali bisa cukup jelas, Pak. Sabar, kita akan adakan pertemuan lagi bila vaksinnya sudah selesai trial. Mungkin Dr. Sondang, ya. Maaf, mungkin Dr. Sondang, ya. Kita tidak pernah mengeluarkan fatwa. Bisa katakan Bapak itu minta fatwa seperti organisasi. Kita tidak mengeluarkan fatwa. Hanya nasihat-nasihat sama seperti ini kita punya New Start, bukan fatwa. Karena banyak orang membuat seperti fatwa, kalau seandainya makan daging tidak masuk surga, itu kan salah jadinya. Jadi biarlah kita sendiri menentukan yang terbaik. Kita punya apa? Kita punya pendapat, kita punya ilmu, kita punya perasaan. Dan berdoa banyak. Tuhan memberkati, hanya tambahan. Baik, terima kasih. Ya betul, secara organisasi memang pasti nggak akan ada mengeluarkan statement seperti itu, ya karena itu bisa implikasinya akan sulit ya nanti untuk diikuti oleh anggota. Tapi karena tugas kami adalah memberikan informasi, ya mengedukasi masyarakat. Jadi kita pasti akan memberikan edukasi. Tapi tetap pada akhirnya adalah pilihan pada masing-masing orang. By the way, kalau di sorga tuh nggak ada yang makan daging, Pak. Di sorga tidak akan ada pertumpahan darah. Jadi di surga sudah pasti tidak ada yang makan daging.
Jadi silakan dipikir-pikirkan, direnung-renungkan masing-masing. Ya, karena akan ada singa, harimau, ular akan duduk bersama-sama dengan kita dan tidak ada yang saling memakan dan saling membunuh. Jadi di surga tidak akan ada pertumpahan darah. Terima kasih dokter. Baik, tentang vaksin ya, kita masih kesimpulannya belum ada. Kita masih menunggu dan melihat. Jadi sabar keputusan tentang vaksin ini ya bukan sampai di sini, tapi masih panjang penelitiannya. Jadi ini yang tadi kita dapat simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tentang vaksin ini. Yang penting dari pelajaran kita ini bagaimana tadi meningkatkan imunitas kita dengan kembali menjalankan firman Tuhan. Jadi ada tadi internal, eksternal, vaksin. Yang internal tadi adalah perilaku kita untuk kembali makan makanan alami. Ini yang tadi paling penting saya lihat dari pelajaran kita cukup panjang ini. Jadi terima kasih Ibu Dr. Sondang untuk kesempatan ini. Kami harapkan setelah pandemi kita akan bisa tatap muka langsung untuk pelajaran-pelajaran kesehatan yang lebih baik, lebih bagus lagi. Jadi terima kasih kami ucapkan karena waktu kita juga sudah mendekati akhir. Untuk mengakhiri acara kita ini, kami harapkan Dr. Sondang memberikan closing statement dan langsung doa penutup. Silakan. Baik, doa penutup apakah dari pendeta? Dari Ibu Sondang langsung. Oh, dari saya. Oh, baik. Baik, jadi sebagai tips bagian akhir, jangan lupa bahwa kita berada di era pandemi. Firman Tuhan juga mengatakan, kalau kita tahu di depan ada malapetaka, ada mara bahaya, kita tidak akan maju melangkah ke situ. Ya, kita akan berhenti dan lebih baik kita merenung sejenak, ya, kita menanti sampai bahaya itu telah berlalu. Jadi kita harus tetap menjaga secara eksternal, kita tetap hindari kerumunan, tetap mencuci tangan dengan air dan sabun setiap saat, selalu gunakan masker, ya, hindari berada di ruangan yang tertutup dengan air condition, apalagi kalau banyak orang di dalamnya, hindari sebisa mungkin jangan makan bersama-sama dengan orang lain, ya, makanlah sendiri-sendiri, ya kecuali di dalam rumah tangga. Yang kedua adalah hindari makanan-makanan yang bisa membuat tubuh kita justru semakin lemah. Jadi kembalilah kepada makanan yang Tuhan sudah berikan, makanan yang utama bagi kesehatan kita. Dan yang ketiga adalah vaksin itu bukan satu-satunya yang kita harapkan di dalam era COVID-19 ini. Justru pertolongan Tuhanlah yang harus menjadi yang kita harapkan dan kita doakan setiap saat. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kita semua dan kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Tuhan lindungi kita jauh dari segala infeksi COVID dan dari segala penyakit yang lainnya. Dan jangan lupa, tetaplah bersukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin pertemuan kami pada malam hari ini, di pertengahan minggu. Kami telah mendengarkan pelajaran-pelajaran kesehatan dan firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, memberikan kami keteguhan hati, dan biarlah kami tidak menjadi takut dan gentar, agar kami selalu tetap berpegang hanya kepada Kristus saja. Kami tahu bahwa kami ini lemah ya Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa, kami hanya dapat berusaha agar kami tidak tertular, agar kami memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang telah Engkau berikan kepada kami untuk kami merawatnya. Biarlah Engkau berikan kami selalu akal budi dan kebijaksanaan, tuntunan dari segala pelajaran, dan terutama Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh memilih yang tepat, yang setuju dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, Engkau pimpin kami sepanjang setengah minggu lagi ke depan, agar kami dapat melakukan segala tugas-tugas kami dengan baik, dan pada hari Sabat kami kembali dapat bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati jemaat Anna Maria Lewakabesi, juga tamu-tamu yang hadir, juga kami yang berada di Jakarta. Engkau berkati semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, agar iman dan roh pengharapan itu tetap berkobar-kobar di dalam hati kami, dan kami boleh tetap Engkau pakai semua untuk menjadi alat Tuhan, untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia.
Ya Tuhan, kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Ibu Dr. Sondang. Kami ucapkan selamat malam, salam sehat dari Kota Medan. Semoga kita bertemu di setelah pandemi ini di kesempatan dan waktu yang lebih akrab lagi. Tidak melalui Zoom, tapi tatap muka langsung. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan ke host. Terima kasih. Silakan Pak Baul untuk nanya-nanya. Baik, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dr. Sondang Panjaitan yang telah memberikan seminar yang begitu berharga bagi kita. Kami dari panitia seminar ini mengucapkan terima kasih sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati